Till Death Do Us Part, Part 2. Stand by. 3, 2, 1, action. Jumpa lagi bersama dengan kami, Daniel Hendrata dan istri saya, Debbie. pada podcast yang luar biasa, yakni podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Till Death Do Us Part, satu janji pernikahan ya, yang merupakan covenant bahwa kalau kita udah memutuskan untuk menikahi seseorang, maka kita harus benar-benar berkomitmen tuh ya, menghidupinya gitu. Setia ya. sampai mati. Betul. Nah, sekarang kita akan masuk nih bahwa untuk sebuah cinta yang hambar, pernikahan yang udah istilahnya nek gitu ya, untuk kita bisa revive, dihidupkan, direvolutionalize kembali. Benar. Ini kita masuk kepada bagian yang kedua, yakni apa nih? Yakni fokus pada kehendak Tuhan. Yes, maksudnya gimana nih? Nah, gini loh, kita itu dalam menjalankan pernikahan ya, nggak bisa kita membangun pernikahan itu dengan pengertian dan pemahaman kita sendiri. Jadi prinsip pernikahan ataupun prinsip parenting itu harus berdasarkan dengan kebenaran. Nah, standar kebenaran kita sebagai orang Kristen itu tentunya nggak lain nggak bukan adalah firman Tuhan gitu. Ya. Jadi aku ngerti nih. bukan based on kalau pernikahan bukan based on apa yang dimaui suami atau apa yang mau dimaui istri. Kalau parenting bukan apa yang dimauin papa, bukan apa yang dimauin mama, tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi aku ngerti nih, aku bisa jelasin nih. Jadi ibaratnya kalau kita misalnya mau jalan nih ya, jadi istilahnya jalan tuh lempengnya itu yang lurus, ini adalah direction yang dari point A ke point B, dari awal pernikahan sampai istilahnya kan orang mau nyari kebahagiaan nih sampai till death do us part nih. Nah, jalurnya itu adalah firman-Nya Tuhan ini. Firman-Nya Tuhan ini menjadi kehendak. Nah, jadi istilahnya waktu aku kecil nih ya, kan istilahnya namanya orang tua, papa juga pasti, terutama papa nih, yang biasanya ditakutin oleh anak-anak. Kenapa sih ya papa kok ditakutin oleh anak-anaknya? Nggak tahu, serem kali. Kalau kamu gimana? Makanya papa-papa zaman dulu kalau pulang cuma marah gitu kan, terus mukul gitu. Ya, kebanyakan memang papa-papa yang ditakuti oleh anak-anaknya, sehingga hal itu membuat anak-anak lebih dekat sama mamanya ya. Jadi istilahnya, oh awas kamu ya, kalau kamu nggak nurut nanti mama laporin papa. Nah, gitu. Mungkin gara-gara itu juga ya. Jadi Mungkin. anaknya merasa ada jarak sama papanya. Betul. Jadi semestinya ini bukan karena takut papa. Kalau misalnya di dalam kehidupan anak-anak aja di istilahnya dibangun dengan satu stigma untuk takut papa, maka apa yang papa mau itu yang menjadi seakan-akan suaranya Tuhan yang absolut. Padahal nggak bisa dipungkiri bahwa seorang papa itu bisa juga bersalah. Iya. Betul nggak ya? Cara didiknya, cara pikirnya, upbringingnya, worldview dia bisa juga papa itu salah gitu loh. Demikian pula dalam konteks naik yang lebih tinggi hubungan suami istri. Ya, kadang-kadang ada suami yang takut sama istrinya, atau sebaliknya ada istri yang istilahnya yang sudah terteror oleh suami itu, dia istilahnya begitu melihat suaminya, begitu dia melakukan suatu kesalahan, dia udah shut down gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, istilahnya I'm here just to please you. Aku hanya cuma nuruti kemauan istri, kemauan suami, kemauan orang tua, atau bahkan kalau anak-anak udah gede yang udah menjadi anak-anak yang nggak bisa diomongin lagi, menjadi anak-anak yang modal teroris gitu ya. Orang tua hanya tujuannya apa kata anak aja deh gitu loh. Jadi nggak jelas ini. Makanya itu apa yang harus kita hidupi seharusnya adalah apa yang benar. Bukan apa maunya suami, apa maunya istri, atau maunya anak. Ini gimana? Ya, tapi apa yang dimaui sama Tuhan dalam kehidupan keluarga kita gitu ya. Nah, suatu hari ini ada satu kisah di dalam Alkitab bahwa ada sebuah pesta pernikahan di suatu kota namanya Kana. Oh, aku kira di Bogor. Bukan. Bukan Bogor ya? Bukan. Oh, okay. Jangan Tuhan Yesus dulu ya. Tapi Bogor kan dari zaman dulu harusnya sudah ada tuh. Dari zaman VOC. Hutan rimba kali ya. Iya. Nah, terus mereka itu kehabisan anggur. Nah, dalam adat istiadat kebudayaan orang Yahudi, mereka kalau pesta kawin itu nggak boleh kehabisan anggur. Itu anggur yang dimakan itu banget. Yang buah-buahan itu? Minuman. Wine. Ya, wine. Oke, keren dikit lah wine gitu. Oke. Nah, terus jadi ini masalah besar ya kan?
karena reputasi keluarga bisa hancur kalau sampai kekurangan anggur seperti itu di tengah pesta. Maka Ibu Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan yang ada di sana, nanti ya apapun yang dikatakan oleh Yesus harus kamu lakukan gitu. Dan Terus kemudian apa yang mereka lakukan? Nah, terus Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu, siapkan tempayan-tempayan. Kemudian diminta tempayan-tempayan itu untuk diisi dengan air sampai penuh. Ya kan? Lalu Tuhan Yesus meminta kepada pelayan-pelayan itu untuk mencedok airnya dan dibawa kepada pemimpin pesta. Nah, waktu diicipin sama pemimpin pesta, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Bahkan anggur yang kualitasnya jauh lebih baik daripada anggur yang tadi sudah mereka keluarkan untuk melayani tamu-tamunya. Bahkan tertulis bahwa pemimpin pesta mengatakan biasanya orang akan menyediakan anggur yang terbaik karena orang-orangnya masih istilahnya masih belum tipsy gitu ya. Nanti kalau udah tipsy mereka udah nggak sadar, ada yang udah mulai mabuk, kasih yang second grade atau KW3 bahkan gitu, yang murahan mereka nggak terasa gitu ya. Jadi tetapi ini sesuatu yang tidak disangka, bahwa ternyata tuan rumah menyediakan anggur yang tadi yang udah terbaik gitu bagi mereka, yang ini lebih baik lagi gitu. Jadi ternyata ini yang kita juga bisa belajar nih, yang tadi dari apa yang kamu katakan nih. Bayangkan kalau misalnya enggak maunya yang punya rumah nggak bisa harus cari anggur itu misalnya, nggak bisa maunya yang pemimpin pesta masa diisi air, nggak mungkin kan, kamu gila apa gitu misalnya, ya. Jadi maka tidak akan pernah terjadi ada satu mujizat yang luar biasa. Makanya kuncinya adalah fokus pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, ya itu yang kita lakukan. Ya, menurut aku nih ya, menanggalkan keegoan itu nggak gampang loh. Apalagi maksudnya kalau orang-orang yang misalnya kadang-kadang kan kita tahu nih ya, di suatu kota seperti Jakarta ya, yang mega kompleks itu. Kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, ya, yang rumahnya udah ribuan meter gitu, uangnya nggak ada nomor serinya, apa mereka mau? Menurut kamu mereka merendahkan hati untuk mengalami pemulihan dalam konteks ini? Ya tergantung orangnya lah, ya. Maksudnya pasti juga akan ada orang-orang yang seperti Daniel sebutkan, kalau dia mau hatinya untuk dilembutkan sama Roh Kudus ya pasti bisa. Yang nggak bisa itu kalau mereka mengeraskan hatinya gitu. Nah berarti memang makanya itu di dalam, ini kalau kita udah ngomong firman Tuhan ya, di dalam kitab Efesus 5 ayat 21 itu kan dia katakan bahwa kita harus saling mendahului untuk merendahkan diri di dalam takut akan Kristus. Nah, jadi intinya ini ada satu higher authority gitu ya di dalam kehidupan kita. No matter how rich you are, no matter how smart or how capable you are, pengalaman kamu boleh segudang, kamu mungkin penemu obat COVID sehingga orang langsung sembuh gitu ya. Orang yang mati bisa dibangkitkan. Tetapi kalau kamu tidak mau merendahkan diri dan kemudian mengikuti higher authority yaitu firman Tuhan ini, percaya deh, keluarga kamu nggak bakal mengalami pemulihan. Tetapi kalau kita justru orang-orang yang biasa-biasa, yang nurut, ya. Jadi kata-kata kuncinya itu menurut aku nih ya adalah nurut aja. Karena apa? Selama orang masih bisa berusaha untuk menyelamatkan dirinya, maka orang itu akan istilahnya berjibaku dengan cara apapun juga, panggil lawyer bila perlu, dituntut istrinya, tuntut suaminya tambah repot. What do you think? Iya benar. Nah, tapi kabar baiknya adalah jadi kisah ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu peduli sama yang namanya pernikahan. Sangat. Dan ini merupakan mujizat yang Yesus lakukan yang pertama kali. Yes. Ya, dan bukan cuma yang pertama tapi juga yang terutama. Jadi artinya Tuhan itu punya satu agenda, dia itu ingin merestorasi keluarga. Betul. Kalau misalkan hari ini dalam pernikahanmu berasa seperti anggur yang manis itu sudah habis, yang tersisa tinggal yang hambar saja, nggak ada enaknya, ya kan? Datang kepada Tuhan, maka percayalah bahwa mujizat yang dia lakukan di Kana itu masih bisa dia lakukan dalam pernikahanmu hari ini. Ya, kalau ada orang yang bertanya apakah mungkin, pasti. Ya, asal kuncinya adalah percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan tadi itu ya. Jadi apa yang kita belajar kalau kita mau masukkan dalam poin-poin tadi itu. Nah, jangan kotak-kotakan juga bahwa mujizatnya harus terjadi kayak gini ya Tuhan gitu. Tapi biarkanlah Tuhan punya
caranya sendiri gitu kan aku untuk ngerti. melakukan mujizat. Kan Yes. mustahil loh, air suruh ngisi dengan air tapi kemudian bisa menjadi anggur. Jadi kadang-kadang pada waktu kamu lagi berdoa, Tuhan, jamah istriku ini, rubah dia supaya dia nurut. Mungkin yang Tuhan akan rubah duluan itu siapa? Guess what? Guess who? Ayo, siapa ayo? Ya kita lah, diri sendiri. Diri kita dulu. Jadi akan lebih mudah sebenarnya Tuhan itu untuk saudara, kalau misalnya kalau kamu mau melihat ada suatu perubahan terjadi, udah deh percaya, kamu jangan neken istilahnya put people in the microscope gitu ya, untuk dilihat kesalahannya detailnya. Mungkin justru kesalahan terbesar ada dari kamu sendiri. Jadi kalau sebenarnya yang saya yakin dan saya percaya ini adalah Tuhan akan selalu mau kita berubah dulu. Kalau kita mau berubah dulu, maka istilahnya kita akan bisa tidak lagi menghakimi pasangan kita, anak kita atau orang tua kita. We initiate change first. Karena tidak ada orang yang bisa merubah kita. Boro-boro saya bisa merubah dia, kamu nggak bisa ngerubah aku juga. Ya, Kita benar. cuma bisa neken orang, dan orang itu kalau mau seperti itu berubahnya juga ke paksa. Percuma juga gitu loh. Nggak akan terjadi satu cinta yang tulus, pemurnian yang restorasi yang murni. Don't you think? Iya, dan ngomong-ngomong soal ini ya, Iya. kebenaran, maksudnya standar kebenaran kita adalah firman Tuhan, dan membangun pernikahan harus berdasarkan firman Tuhan itu kan. True. Aku tuh ingat pernah nih ya, dulu awal-awal kita baru menikah gitu Iya, kan. gimana? Terus kan aku baca firman Tuhan setiap pagi, renungan gitu. Masa ayat-ayat di kitab Amsal itu banyak banget yang menegur aku gitu sebagai istri, sebagai seorang wanita gitu. Misalnya Bentar, aku catat dulu. Oke, jadi aku ingetin nanti kalau kamu itu. seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Waduh, berarti apalagi kalau misalnya gentengnya terbuat dari seng. Tes Bunyi itu terus. bunyinya gimana ya? Gerodakan. Bukan gelodakan. Kalau seng itu gimana nih? Teng, Banyak. gitu. Tergantung ini kan, Ya. betapa deras. Dan itu akan mengganggu banget, kita nggak bisa dengar. Iya, Gitu. ya kan? Terus ada lagi yang bilang gini, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Wih, Aku baca gitu tuh langsung, ampun Tuhan gitu. Aku suka bertengkar ya Tuhan. tapi masalahnya kan suara kamu pitch-nya tinggi tuh. Iya. Ini nggak usah ngomong dia bertengkar deh ya. Kalau dia kumpul sama adik perempuannya, dia kumpul sama mamanya, which is juga pasti perempuan. Kemudian satu lagi kumpul sama tantenya, ya, satu lagi nih ya. Waduh, itu saya lebih baik ini deh, diem aja atau saya keluar dari ruangan itu karena pas bising gitu ya. Karena suara kami itu yang high pitch ya kan, pitch-nya tinggi-tinggi Karena kan gitu. kalau satu mulai mau didengar, satunya lagi menaikkan nadanya, 1 oktav, satu lagi, 1 oktav, satunya lagi 1 oktav, itu Pusing. sudah ada 5 oktav naik gitu. Waduh, udah deh. Pusing kepala Ken. Percayalah, kucing kepala Barbie. Ken dong. Oh, Ken. Masa kamu Barbie? Oh iya. Kucing kepala Iya, Ken. iya. Nah, jadi gitu ya. Mendapatkan teguran dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Ada lagi itu Dan. Apa? Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Banyak loh ayat-ayat Berarti seperti itu kamu mempelajari itu Iya, pada waktu itu. di awal-awal pernikahan kita. Iya. Untung ya. Untung. Jadi kan untungnya kalau punya istri yang mengerti kebenaran firman Tuhan gitu kan, dan harus mau mempraktekannya juga gitu. Jadi akhirnya aku introspeksi kan, aku nggak mau jadi kayak begitu itu kan, itu nggak disukai sama Tuhan. Jadi akhirnya berubah pelan-pelan, belajar untuk nggak ngomel gitu. Oh, gitu. Belajar untuk nggak selalu marah terus bawaannya gitu, belajar untuk sabar gitu. Ya, itu pengalamanku. Ya berarti aku diberkati dong dengan cara seperti itu. Loh, masa kamu nggak merasa diberkati selama ini? Oh pasti dong rasa. Kalau itu ada satu orang mentor yang ngomong gini nih, dia cerita di masa awal pernikahannya gitu ya. Kalau misalnya nunggu istrinya dandan gitu ya, lama banget gitu, nggak selesai. Terus kemudian sampai dia istilahnya jengkel banget. Ini maunya apa sih, sampai beberapa kali ribut. Somehow kemudian ada satu suara teguran dari Tuhan di dalam hatinya. Ya memang perempuan tuh gitu. Dan ditambahin lagi katanya goblok gitu. Jadi kalau kamu mau
perempuan istrimu sebelahmu itu, perempuanmu itu cantik dan kemudian enak dipandang, ya Sabarlah kasih nunggu. waktulah untuk dia dandan. Goblok. Ya Nggak kan, sopan. govlog itu kan sama govlog gitu kan. Lah kamu pernah nggak ditegur sama firman Tuhan? Enggak, karena I'm okay kalau kamu dandan. Enggak, maksudnya kamu pernah nggak dapat teguran tentang menjadi seorang Apa ya? suami? Masuk aku tok yang ditegur sama Tuhan? Sama firman-Nya. Enggak ya, apa ya pasti ada lah, maksudnya untuk Lupa. memandikan kamu, makanya aku suka mandiin kamu. Ya, Itu kan firman Tuhan untuk memandikan istrimu, kan ada ayatnya itu kan. Iya, Nah, makanya dengan aku suka air mandikan dan dengan dia. firman Tuhan. Nah ya, air dan firman Tuhan kan, ingat gak? Nah Iya, gitu. oke. Itu yang menjadi teguran utama Tuhan kepada saya, sehingga saya suka sekali untuk memandikan dia. Gak serius ini. Serius, itu ada ayatnya 5:5 ya, berapa tuh? Oke. Mau dibuka? Enggak usah. Kita balik kepada ayat bahasan kita. Yang mana? Ayat bahasan. Kita balik. Oke, buka 5:5. Enggak usah. Nanti aku mandiin pulang dari sini ya. Kita balik ke tema kita hari ini ya kan. Oke. Tentang tadi tuh yang mujizat yang dilakukan di Kana. Yes. Satu, kan Tuhan perintahnya gini, siapkan tempayan-tempayan. Itu apa hubungannya sama kita dengan pernikahan kita hari-hari ini, ya kan? Maksud Tuhan adalah persiapkan kapasitas hati kita. Berarti di rumah mulai sekarang mesti punya galon-galon air yang gede banyak gitu. Bukan secara Bukan. hurufiah. Oh. Maksudnya itu hati kita ini loh harus dipersiapkan kapasitasnya supaya bisa diisi. Diisinya dengan apa? Nah, tempayan itu kan disuruh isi dengan air. Hati kita tuh harus diisi dengan air yang hidup, yaitu firman Tuhan. Gitu loh, supaya yang kotor-kotor itu keluar, yang nggak sesuai dengan perenungan kita, pemikiran kita yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu bisa disingkirkan, kedegilan hati kita. Good. Gitu. Nah, boleh nggak nanti aku beli chiller Buat supaya bisa ini punya wine banyak di rumah. ini nggak ada hubungannya. Loh, tadi kan Air. iya, daripada air langsung aja kita bypass prosesnya punya wine. Ya kan? Sakarepmu. Jadi percayalah enak. Jadi maksudnya kalau orang menikah itu istilahnya kita nggak cuman mau menang sendiri, akan lebih gampang. Intinya kan gitu ya. Jadi istilahnya pada waktu kita bertemu di tengah gitu ya. Jadi kebenaran itu, kebenaran Tuhan yang hakiki, yang utama, yang mendasar, ini adalah tempat di mana titik temu ya antara suami dan istri. Kalau misalnya suami nih, suami-suami pasti ada yang mau menang sendiri. Aku suami, kamu harus menghormati aku. Aku istri, kamu harus mencintai aku. Dan antara ayam dan telur yang mana duluan ini kan susah, betul nggak? Ya. Ayam sih, Tuhan menciptakan ayam bukan telur ayam. Berarti Tuhan nggak pernah menciptakan telur. Loh, setelah diciptakan ayam baru mereka bertelur gitu. Oh gitu. Yang diciptakan Adam dan Hawa, bukan bayi loh. Udah gede. Oke, nah jadi intinya, jadi istilahnya kita harus istilahnya merapat kembali kepada jalur yang benar ini. Iya. Jadi bukan apa, sekali lagi bukan apa maunya suami, bukan apa maunya istri gitu ya, tetapi yang benar yang mana. Sehingga nanti pada waktu anak-anak pun demikian, pada waktu mereka dewasa, mereka besar, mereka nggak istilahnya oh gara-gara ini pokoknya mama maunya ini jangan lakukan yang dia tidak mau. Bukan, tetapi apa yang Tuhan udah percayakan untuk menjadi firman-Nya buat kehidupan kita gitu ya. Dengan cara demikian kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Aku belum selesai tadi jelasin. Oh, gara-gara wine chiller ini. Oke. Kemudian yang berikutnya, jadi kan setelah diisi dengan air, kemudian kan Tuhan Yesus memerintahkan pada pelayan-pelayan itu untuk mencedok air dan membawa kepada pemimpin pesta. Iya. Nah, itu penerapannya dalam kehidupan pernikahan kita sehari-hari adalah kita harus mau melangkah dengan iman. Kita harus mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman. Setuju. Gitu. Ya, jadi Maka mujizat pasti akan terjadi. Pelayan-pelayan itu nggak tahu loh kapan mujizatnya terjadi. Apakah ketika tempayan diisi air? Apakah ketika dicedok? Apakah ketika dikasih ke pemimpin pesta? Atau ketika diicipin oleh pemimpin pesta? Kapan air itu berubah menjadi anggur? Nggak ada yang tahu. Nah, kita pun juga gitu. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan pernikahan kita pun juga nggak tahu kapan mujizat itu akan terjadi. Kapan kehambaran itu akan dirubah untuk menjadi manis kembali. Tapi
Yang kita tahu adalah ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Ya, jadi kita kalau misalnya kita ekspektasi menanti perubahan terjadi baik dalam diri kita atau dari pasangan hidup kita, itu yang kamu maksudkan adalah berarti kita nggak tahu nih kapan akan perubahan itu terjadi gitu kan ya. Jadi istilahnya bisa aja tiba-tiba out of the blue suatu hari pada waktu misalnya baru mungkin dari gereja, baca Alkitab, bangun tidur, tiba-tiba dia berubah. Bisa nggak? Bisa. Tetapi ingat, setiap kali ada sedikit perubahan positif, langsung dipuji. Ya. Langsung bilang, wah hebat gitu ya. Maksudnya suamiku luar biasa banget, istriku kamu luar biasa banget. Terima kasih, I realize, katakan. Jadi I notice apa yang kamu lakukan. Aku mengerti bahwa kadang-kadang juga masih ada struggle-nya, tapi kamu pasti bisa. Dengan kata-kata afirmasi itu dan kemudian dalam kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama grow. Jadi jangan lupa kalaupun kita sebagai suami ngomong sama istrinya, omongin aku dong kalau misalnya aku lagi salah. Ya. Harus mau ditegur. Yes. Kemudian istri juga nggak boleh berpaku pada egonya. Omongin aku juga dong kalau misalnya aku lagi salah, kalau misalnya aku memang lagi nggak benar, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Right? Nah, dengan cara ini berarti ini konklusi daripada topik ini. Yaitu apa konklusinya? Konklusinya adalah fakta bahwa Yesus melakukan mujizatnya yang pertama pada pesta pernikahan. Itu artinya dia peduli terhadap pernikahan kita. Betul. Dan keluarga kita. Dan agendanya Tuhan adalah untuk menghadirkan sebuah pemulihan untuk terjadi dalam keluarga kita. Ya, semoga diberkati dari apa yang kami bagikan. Di luar sana ada banyak pernikahan-pernikahan yang lagi koyak, dan kita berdoa dan berharap pada waktu Anda melihat daripada podcast ini, Anda pun dapat dikuatkan. Pernikahanmu dapat juga mengalami pemulihan yang luar biasa. Oke, sampai ketemu pada episode berikutnya pada podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Unconditional. Yes. Relationship goal itu seharusnya adalah bukan cuman kita punya rumah yang megah gitu ya, kemudian jalan Megah apa megah? Dunia ini banyak mengajarkan kita jenis cinta yang salah. Misalnya apa? Orang yang menjadi korban ini juga perlu dijaga kewarasannya. Nah, salah satu cara yang sangat ampuh itu adalah ketika kamu menemukan masalah yang tidak bisa diselesaikan, ini misalnya berdua antara suami istri nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, ya itulah saat yang terbaik untuk